Vietnam dianggap memalukan karena umumkan uji coba tanpa konfirmasi. Kalahkan Irak, timnas Indonesia hajar Vietnam berkat Sandy Wallace dan Sheeny Patinama. Simak selengkapnya di sini. Ya, timnas Vietnam dianggap memalukan karena sudah mengumumkan pertandingan uji coba untuk melawan Korea Selatan padahal belum dikonfirmasi. Pihak Asosiasi Sepak Bola Korsel atau KFS sampai saat ini disebut belum mengiyakan ajakan tersebut. Seperti diketahui, Asosiasi Sepak Bola Vietnam atau VFF sempat mengumumkan kalau The Golden Warriors akan menghadapi Korsel dalam sebuah uji coba. Uji coba itu dimaksudkan sebagai bagian dari persiapan timnas Vietnam menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 serta Piala Asia 2023. Ya, pengumuman uji coba tersebut sendiri sudah disiarkan di laman resmi VFF. Pertandingan timnas Vietnam versus Korea Selatan sendiri rencananya akan digelar pada FIFA Matchday pada September atau Oktober nanti. Dan rencananya mereka juga akan menggelar pemusatan latihan atau TC di negeri Ginseng. Akan tetapi nyatanya uji coba tersebut belum dikonfirmasi oleh KFA. Jelas kondisi ini bikin KFA heran karena pihak Vietnam sendiri sudah mengumumkannya secara resmi. Ya, pertandingan melawan Vietnam masih belum final. Agak memalukan bahwa pihak Vietnam membuat pengumuman sama sekali. Saya tidak tahu seperti apa pengelompokan Piala Asia, jadi saya berbicara dengan beberapa tim untuk membicarakannya nanti, kata salah seorang pejabat KFA yang dikutip dari Chosun. Ya, tak tampik ada rencana lawan timnas Vietnam. Pejabat KFA tersebut tidak menampik ada rencana uji coba melawan timnas Vietnam pada FIFA Matchday, namun KFA sampai saat ini belum bisa memutuskannya. Kami secara positif mempertimbangkan pertandingan persahabatan melawan Vietnam. Ya, tidak diketahui apakah kami akan bermain melawan negara-negara Asia di kedua pertandingan yang diadakan pada bulan Oktober atau tidak, ungkapnya. Timnas Indonesia sendiri berkesempatan untuk reuni dengan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Indonesia bakal tergabung bersama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk melawan Vietnam, Filipina, dan juga Irak. Namun sebelum itu skuad asuhan Sinteyong lebih dulu menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama yang dijadwalkan berlangsung dalam 2 leg pada tanggal 12 sampai 17 Oktober 2023. Jika berhasil mengalahkan Brunei Darussalam, maka timnas Indonesia akan maju ke babak kedua kualifikasi. Dan meski dalam beberapa tahun belakangan cukup superior, namun timnas Vietnam disebut bakal kesulitan untuk menghadapi timnas Garuda. Media Vietnam Sohadat VN bahkan menilai jika Mark Klok dan kawan-kawan bisa melangkah jauh pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, jika meraih poin melawan Irak, maka kepercayaan diri timnas Indonesia akan meningkat saat bertemu Vietnam nantinya. Kata media itu dilansir pada Senin 31 Juli tadi. Dan menurutnya kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia akan semakin kuat dengan bergabungnya sejumlah pemain baru. Ya, peningkatan dengan adanya beberapa pemain naturalisasi seperti Sandy Wallace dan Sheeny Patinama, ujarnya. Dengan kondisi tadi, maka peluang Indonesia lolos ke putaran ketiga Piala Dunia sekaligus menjadi tonggak sejarah sangat terbuka. Pelatih Sinteyong juga mengatakan bahwa seluruh tim harus siap sekarang karena ini adalah kualifikasi Piala Dunia, arena yang sangat penting, tegas media tersebut. Nah, demi saingi timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023, pelatih Vietnam tiru caranya Sinteyong. Pelatih Vietnam yang bernama Hoang Antoine menggembleng anak asuhnya dengan peningkatan fisik dan daya tahan di awal latihan jelang Piala AFF U23 2023. Vietnam sudah memulai persiapan untuk Piala AFF U23 2023 dan total sejauh ini ada 28 pemain yang dipanggil ke skuad Golden Star Warriors muda. Pada sesi latihan hari ini, Senin 31 Juli 2023, Hoang Antoine fokus dalam kekuatan fisik dan daya tahan pemainnya. Mengenai sesi latihan pada pagi tanggal 31 Juli, pelatih Hoang Antoine menerapkan peningkatan fisik dan daya tahan para pemain karena cuaca panas di Hanoi, maka waktu latihan tim juga disesuaikan 30 menit lebih awal pada pagi hari dan 30 menit kemudian pada sore hari. Apa yang dilakukan oleh Hoang Antoine ini mirip seperti dengan Sinteyong untuk pemain timnas Indonesia. Sebelumnya dalam agenda TC, pelatih Korea Selatan itu selalu memperbaiki fisik para pemain terlebih dahulu sebelum membahas taktik.
Bahkan Sinteyong menerapkan sesi latihan gym agar memperbaiki fisik pemain seperti yang diinginkannya. Dan melihat hal ini, Vietnam tentu berniat untuk menyaingi timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 nanti. Apalagi anak asuh Hwang Antoine bakal menggelar laga uji coba melawan Bahrain nantinya. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 sejauh ini masih belum mengumpulkan pemain jelang Piala AFF U23 2023. Adapun Piala AFF U23 2023 bakal digelar di Thailand mulai 17 sampai 26 Agustus nanti. Garuda Muda berada di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Sedangkan Vietnam ada di grup C melawan Laos dan juga Filipina. Lalu di grup A terdapat tuan rumah Thailand, Kamboja, Myanmar, serta Brunei Darussalam. Ya, penilaian pelatih timnas Indonesia itu soal permainan naturalisasi tidak pernah meleset. Terbukti pemain-pemain naturalisasi pilihan Sinteyong terbukti sebagai pesepak bola jempolan. Selama menjadi pelatih timnas Indonesia, ada sejumlah pemain yang direkomendasikan Sinteyong untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Sebanyak 3 nama awal yang diajukan Sinteyong kepada PSSI untuk dinaturalisasi adalah Sheini Patinama dari Viking FK, Sandy Walsh dari KF Mechelen, dan Jordi Amat jadi JDT. Jordi Amat adalah bek andalan dari JDT. Ya, ketiga pemain ini masih menjaga status personel andalan di klub masing-masing. Sheini Patinama untuk sementara membantu Viking FK duduk di posisi 2 klasemen Liga Norwegia 2023 dengan 32 poin. Jika bertahan di posisi ini, maka sampai akhir musim, Viking FK berhak tampil di babak kedua kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Sementara untuk Jordi Amat, ia bersinar bersama JDT. Pemain yang pernah berkarir di Spanyol, Inggris sampai Belgia ini sudah mengoleksi 4 trofi selama 1 tahun memperkuat JDT. Selain 3 nama tadi, Sinteyong sempat meminta PSSI untuk mendekati gelandang yang pada awal 2022 masih memperkuat AZ Alkmaar yaitu Tijani Reijnders. Sayangnya, Tijani Reijnders menolak tawaran Sinteyong.